Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya kami akan mereview hasil jurnal kami yang berjudul Real Time Big Data Processing for Anomaly Detection, a Survey, yang beranggotakan Muhammad Libran Suryardana, Rian Armando Sidabutar, dan dengan saya sendiri, Axel Martina Sondak. Pendahuluan. Perkembangan yang cepat dari berbagai teknologi yang muncul, seperti sensor, perangkat terhubung, peralatan rumah cerdas, kota pintar, media komunikasi 5G, virtual reality, dan anonymous automobile berkontribusi dalam pengumpulan real-time data yang besar untuk masuk ke dalam internet. Tujuan dari studi ini adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai kondisi terkini dari teknologi data besar secara real-time. Paper ini juga memaparkan mengenai detail analisis perbandingan dan hubungan dari 3 domain yang berbeda, yaitu deteksi anomali, algoritma pembelajaran mesin, dan pemrosesan big data secara real-time. Paper ini juga memaparkan tentang taksonomi lengkap berdasarkan analisis perbandingan dari domain yang telah dijelaskan di atas. Motif lain dari paper ini adalah mengidentifikasi dan mendiskusikan tantangan dari pemrosesan data besar secara real-time untuk mendeteksi anomali. Gambar ini tentang alur dari penggunaan big data processing untuk proses deteksi anomali. Jadi gambar paling bawah itu untuk pengumpulan big data. Terus yang atas-atas itu untuk dikirim ke server. Big datanya diproses menggunakan big data yang Hadoop, Spark, Storm, dan Kafka. Terus dipakai algoritma machine learning yang didasarkan untuk mendeteksi anomali. Ini terdapat paper yang mengangkat topik yang mirip dengan paper yang kami angkat. Ini merupakan tabel yang menjelaskan paper ini dengan paper sebelum-sebelumnya. Disclaimer, kami mereview jurnal yang dipublikasi pada tahun 2018. Next. Pendahuluan. Kontribusi utama dari paper ini adalah melakukan survei mengenai kondisi penelitian terkini mengenai pemrosesan data besar secara real-time untuk mendeteksi anomali. Mengajukan sebuah taksonomi untuk mengklasifikasikan literatur yang sudah ada ke dalam sebuah set kategori seperti teknologi data besar, deteksi anomali, pembelajaran mesin, mode, data, dan aplikasi. Menganalisis solusi yang berdasarkan taksonomi yang diajukan. Dan terakhir, menyoroti tantangan penelitian dan panduan untuk peneliti selanjutnya. Next, motivasi. Motivasi berdasarkan laporan dari Cisco. Cisco memprediksi bahwa akan terjadi peningkatan dalam IP traffic pada tahun 2020 dengan sebagian besar berasal dari perangkat non-PC. Lonjakan volume data ditambah dengan semakin maraknya perangkat pintar seperti smartwatch, smartphone, dan lain-lain. Hal ini mengakibatkan besarnya volume dari data yang harus dianalisis secara real-time dengan menggunakan kecepatan tinggi dan banyak variasi yang memenuhi karakteristik dari data besar. Sementara itu, perangkat non-PC memberikan ancaman keamanan yang besar jika tidak diawasi dalam real-time. Sebagai contoh, perusahaan besar seperti CNN, Twitter, Reddit, The Guardian, dan Netflix di US dan Eropa diserang secara besar-besaran melalui perangkat rumah pintar. Untuk mengatasi tantangan ini, organisasi meningkatkan pengeluaran mereka dalam bidang keamanan cyber. Gitter memprediksi pengeluaran keamanan global yang signifikan pada tahun 2018 dengan fokus pada teknologi seperti user dan entity behavior analysis dan algoritma deep learning. Kemajuan ini diharapkan mendorong adopsi solusi pembelajaran mesin untuk menggantikan sistem antivirus tradisional. Berbagai skenario yang menjadi motivasi paper disusun. Yang pertama, modern network traffic skenario, mobile cloud, anonymous voices skenario, healthcare skenario,
insider trading detection, dan yang terakhir, safety critical detection. Overview. Bagian ini akan menjelaskan mengenai ringkasan dari deteksi anomali, pemrosesan data besar secara real-time, dan pembelajaran mesin untuk memberikan pengetahuan fundamental untuk topik ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Tes suara sudah masuk. Iya, masuk. Oke, selanjutnya itu ada pendeteksi anomalis atau anomalis detection. Nah, untuk deteksi anomali adalah masalah penting yang telah diteliti dalam area penelitian yang berbeda dan domain aplikasi. Deteksi anomali merujuk pada proses menemukan pola dalam data yang tidak mengikuti perilaku yang diharapkan. Deteksi anomali juga membantu melacak profil dari aktivitas harian dalam setiap sistem, aplikasi, dan jaringan. Nah, selanjutnya ada penjelasan dari tabel yang kedua itu ada kategori dan description of anomaly. Nah, untuk kategori detection anomaly yang tersebut ada 3, yaitu ada point anomalies, contextual anomalies, dan collective anomalies. Nah, untuk deskripsinya sendiri, untuk point anomali sendiri, yaitu kalau ada sebuah data yang dianggap berbeda jika dibandingkan dengan yang lain. Selanjutnya itu ada kontekstual anomali. Kalau sebuah data dianggap berbeda ketika ditinjau berdasarkan konteksnya, tapi kalau dilihat secara sekilas tidak terlihat seperti anomali. Selanjutnya itu ada kolektif anomali, yaitu sebuah set data yang dianggap berbeda dibandingkan dengan data seluruhnya. Jika data pada set dilihat satu persatu tidak menunjukkan anomali, hanya ketika dilihat secara satu kelompok terlihat anomalinya. Oke. Selanjutnya ini tentu penjelasan dari gambar yang selanjutnya ini itu ada perkembangan dari big data teknologis dan pendeteksi anomalisnya. Bisa kita ambil contoh di tahun 2011 itu big data teknologis itu menggunakan Hadoop dan pendeteksi anomalinya itu ada Enhanced SVM, ada Wakeboard Knightboard. Itu perkembangan dari 2011 sampai ke 2018 juga masih menggunakan Hadoop dan Spark Tracing, dan pendeteksinya itu ada yang di bawah. Mungkin mohon maaf gambarnya agak kurang jelas ya. Selanjutnya itu ada real time big data processing. Pemrosesan data besar secara real time penting untuk setiap aplikasi pemrosesan karena dibutuhkan untuk pengawasan yang tidak terganggu untuk event, pesan, dan proses pada infrastruktur jaringan. Data yang cepat akan dibuat untuk pengawasan jaringan dari perangkat keras dan perangkat lunak. Dengan perangkat terhubung mengoleksi, memproses, dan menyimpan jumlah data yang besar secara terus-menerus. Menunjukkan bahwa kita hidup pada era data besar. Selanjutnya itu bisa kita lihat untuk penjelasan dari tabel berikut ini. Ini adalah area pengaplikasian di mana data besar diambil dan diproses secara real time. Nah, kategori area pengaplikasian itu ada 8. Sebenarnya sebenarnya lebih, tapi yang umumnya dipakai sebagai bahan studi itu 8 area yang digambar, itu ada operational monitoring, anomaly detection, web analytics, online advertising, social media, mobile data, smart city device, dan biometric device. Selanjutnya itu ada machine learning. Nah, tujuan utama dari pembelajaran mesin adalah untuk membolehkan sistem untuk belajar dari masa lalu atau masa kini dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk membuat prediksi atau keputusan mengenai event di masa depan yang tidak diketahui. Pembelajaran mesin dapat diaplikasikan pada berbagai macam industri. Selanjutnya ada kondisi terkini machine learning based dalam teknologi pemrosesan data besar untuk mendeteksi anomali. Nah, kondisi terkini machine learning based dalam teknologi pemrosesan data besar untuk deteksi anomali. Nah, bagian ini terjadi 4 bagian penting. Bagian pertama, menampilkan tinjauan menyeluruh mengenai kondisi terkini dari teknik deteksi anomali. Pada bagian kedua, analisis perbandingan diberikan dalam kondisi terkini data besar dan deteksi anomali. Pada bagian selanjutnya itu ada ketika menampilkan detail dari data besar dan teknik pembelajaran mesin. Dan untuk bagian terakhir itu tinjauan menyeluruh ditampilkan mengenai deteksi anomali, data besar, dan teknik pembelajaran mesin.
Lainnya itu ada penilaian anomali teknik. Pada proses anomali terdapat beberapa teknik yang digunakan menggunakan SPM, Tony Network, Robust Forest teknik, one support vector machine, expectation maximization algorithm, dan lain-lain. Tiap teknik dievaluasi berdasarkan kemampuannya dalam mendeteksi anomali secara efektif di berbagai bidang seperti interaction detection, network traffic analysis, dan mobile device security. Nah, kelebihan seperti tingkat akurasi yang tinggi atau peningkatan sensitivitas pendeteksi menjadi sorotan, bersama dengan tantangan seperti waktu training yang lama, seleksi parameter yang kompleks, dan ketidakefektifan dalam evaluasi performa. Nah, selanjutnya ini ada tabel ketiga, itu adalah different anomaly detection technique. Nah, sebagai domainnya itu kita ambil contoh itu smartphone. Dan teknik itu yang digunakan adalah PC stream algorithm, self organizing maps. Selanjutnya ada domain yang selanjutnya ada network dan wireless network. Itu menggunakan teknik hybrid of one class super vector machine dan deep belief nets. Menggunakan juga combine super vector machine with and colony network, ada menggunakan one class super vector machine, dan sebagainya, sampai menggunakan hierarchical temporal memory. Untuk earth science itu menggunakan exploitation maximization clustering. Untuk oil production menggunakan Bayesian Gaussian Markov random field. Selanjutnya itu anomali detection with big data, pengumpulan tanpa henti aluran arus data dari jaringan mengindikasikan masalah data besar yang memenuhi kriteria dasar dari V data besar menggunakan analitik data besar, memungkinkan pemrosesan yang efisien dari jumlah data jaringan secara real time yang lebih efisien, memfasilitasi pendeteksian dini dari berbagai serangan jaringan. Selanjutnya ada tabel saja itu anomali detection with big data, yaitu yang itu adalah teknologi big data yang digunakan dalam pendeteksi anomali. Nah, bisa kita ambil contoh itu pendeteksi anomalinya itu misal host behavior. Nah, itu dalam penggunaan teknologi big datanya itu menggunakan teknologi Hadoop. Untuk selanjutnya itu ada contohnya itu web server menggunakan teknologi Hadoop juga. Untuk threat detection menggunakan teknologi Storm, Flume, Kafka, dan HBase. Untuk network dan hardware menggunakan teknologi Spark, Kafka. Sedangkan untuk power consumption itu menggunakan teknologi Spark dan menggunakan others Hive. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai machine learning algorithm with big data. Pesatnya pertumbuhan data besar mendorong pembelajaran mesin menjadi sorotan utama pada berbagai penelitian dan industri, khususnya dalam lingkungan jaringan. Besarnya volume data besar menuntut pendekatan baru, tidak hanya pada framework pemrosesan data, melainkan juga dalam implementasi algoritma pembelajaran mesin. Untuk menangani besarnya jumlah data, distributed storage system digunakan untuk memastikan toleransi kesalahan dan akses terkontrol. Salah satu cara untuk menangani data besar dalam pembelajaran mesin adalah melalui paralelisasi. Bisa dengan membagi data ke bagian yang dapat dikelola atau data paralelism, atau membagi algoritma ke dalam langkah yang dilakukan secara bersamaan atau disebut juga task parallelism. Next. Selanjutnya ini merupakan tabel yang menunjukkan beberapa studi yang terkait yang berurusan dengan big data processing untuk deteksi anomali dengan menggunakan machine learning. Jadi di sini terdapat beberapa studi terkait. Sebagai contoh, ini dari Fernandes itu memiliki tujuan untuk menginvestigasi algoritma machine learning yang sudah ada dalam permasalahan distribusi dan paralelisasi data. Next.
Kemudian machine learning algorithm based big data processing for anomalies detection. Jadi pada subbagian ini meninjau secara kritis pemrosesan data besar untuk deteksi anomali secara real time menggunakan algoritma pembelajaran mesin dan keterbatasannya. Bagian ini membahas penggunaan pembelajaran mesin untuk mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dalam data besar secara real time. Beberapa studi ditinjau ulang menyoroti baik solusi yang diusulkan maupun kekurangannya. Next. Kemudian pada tabel ini merupakan ringkasan mengenai teknologi pemrosesan big data untuk deteksi anomali menggunakan machine learning. Jadi terdapat 4 domain berdasarkan studi yang terkait dengan topik ini. Di sini terdapat telecommunication and mobile network, lalu network traffic, smart grid, and cloud environment. Jadi penemuan yang ditemukan dari berbagai studi, sebagai contoh pada telecommunication and mobile network, itu menemukan bahwa mengambil sebuah informasi dari security log itu merupakan suatu hal yang mudah. Jadi penggunaan teknik machine learning-nya itu menggunakan unsupervised clustering, expectation maximization algorithm, and supervised linear classification PK software use. Lalu pada sebagai contoh lain, pada domain smart grid, itu penemuan yang ditemukan adalah pendetection model itu berdasarkan offline. Lalu jumlah training data yang besar itu dibutuhkan. Teknik machine learning-nya yaitu periodic auto regression with an exogenous variable oleh Liu. Next. Kemudian pada tabel 7, ini merupakan ringkasan mengenai platform komersial dan solusi mengenai analitik big data streaming. Jadi di sini adalah produk-produk yang digunakan. Sebagai contoh itu terdapat Anodot, yang dimana Anodot ini adalah platform yang digunakan untuk secara otomatis memilih algoritma yang sesuai untuk menunjukkan pola data yang ada dan mengaturnya secara real time. Biasanya digunakan untuk anomaly detection. Lalu komponen arsitekturnya itu menggunakan Hadoop, Spark, Hive, Anomaly Detection Engine. Pada Anodot itu menggunakan machine learning. Lalu sebagai contoh yang tidak menggunakan machine learning yaitu pada WSO2 Analytic, yang dimana platform ini sebuah one stop center yang mampu untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai Internet of Things. Komponen arsitekturnya adalah event receiver, CD event, Apache Spark, Cassandra, dan HBase, di mana tidak menggunakan machine learning. Next. Selanjutnya yaitu adalah taksonomi dari pemrosesan data besar secara real time untuk deteksi anomali. Next. Jadi berikut ini merupakan proposal yang diajukan mengenai taksonomi dari berbagai literatur yang membahas mengenai deteksi anomali menggunakan machine learning dan pemrosesan data besar secara real time. Jadi di sini terdapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu ada teknik, application, anomalies, modus, data, big data processing, dan record categories. Di mana pada teknik itu dibagi lagi menjadi ada nearest neighbor, Bayesian network, SVM, decision tree, principal component analysis, random forest, fuzzy logic, and colony optimization, dan hierarchical temporal memory. Di mana jika dikategorikan berdasarkan application, itu terdapat network intrusion, healthcare, image processing, fraud detection, safety critical, dan insider trading detection. Dan selanjutnya sama seperti yang terdapat di gambar. Next. Kemudian adalah tantangan penelitiannya. Next. Jadi pada tabel ini meringkas mengenai rekomendasi untuk tantangan penelitian dan arah untuk penelitian ke depannya. Tantangan yang ada itu terdapat redundancy, computational cost, nature of input data, noise and missing value,
parameter selection, inadequate architecture, data visualization, heterogeneity of data, dan akurasi. Sebagai contoh, rekomendasi mengenai tantangan redundancy itu adalah menggunakan modul filtering ke dalam framework untuk membantu mengurangi redundansi data. Arah yang dapat diambil untuk penelitian selanjutnya yaitu adalah menggunakan data deduplication, dimension reduction, dan network theory. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari review paper ini mengeksplorasi pemrosesan data besar secara real time dan pembelajaran mesin untuk deteksi anomali. Paper ini meninjau studi terkini pada deteksi anomali secara real time dan mengidentifikasi tantangan pada bidang ini. Paper ini juga mendiskusikan keterbatasan pendekatan saat ini dan memberikan pendekatan taksonomi baru. Framework yang diajukan akan melibatkan analitik secara real time menggunakan sumber data Internet of Things, infrastruktur jaringan, algoritma clustering atau klasifikasi, dan teknologi pemrosesan data besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.